Saudara-saudaraku semua, saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Saksikan berbagai pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana hidup berbangsa dan bagaimana hidup dalam intimasi sosial dalam berbagai perbedaan ini. Karena yang harus kita ingat adalah bahwa kita semua ini hidup dalam satu entitas negara, dalam satu konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Ada seorang santri berusia 13 tahun dibakar oleh seniornya sehingga tubuhnya terbakar hampir 70% dan akhirnya meninggal dunia. Yang membakar ini adalah santri senior, inisialnya MHM, umurnya 16 tahun. Sedih saya, kenapa bisa terjadi seperti ini di pondok pesantren? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedih sebenarnya. Baru membaca berita yang sebetulnya bukan berita baru. Ini kejadian tragis ini terjadi akhir Desember tahun 2022 di pondok pesantren Albert, Songorejo, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Ada seorang santri berusia 13 tahun dibakar oleh seniornya sehingga tubuhnya terbakar hampir 70% dan akhirnya meninggal dunia. Yang membakar ini adalah santri senior, inisialnya MHM, umurnya 16 tahun. Sedih saya, kenapa bisa terjadi seperti ini di pondok pesantren? Nah, saya mengulik ada apa kok sampai seorang santri melakukan tindakan barbar, tindakan biadab, membakar juniornya. Rupanya ini terkait dengan diduga korban ini melakukan pencurian, meskipun belum terbukti, hanya terbukti membuka lemari dari seniornya. Kemudian sama pengurus diinterogasi, kemudian beberapa orang ikut menginterogasi, emosi, dan akhirnya salah satu menyiramkan minyak tanah atau bensin, kemudian membakarnya. Pelakunya ini biadab. Sahabat Indonesia, apa yang kita pelajari dari peristiwa yang sangat tragis ini? Yang pertama, mari kita harus jujur. Apakah kurikulum di pondok pesantren di Albert yang di Pasuruan ini sudah menerapkan ajaran yang membuat seorang santri menjadi santri yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih kepada sesama, atau sebaliknya mendidik santri menjadi orang yang kasar, barbar, dan selalu mengkafir-kafirkan orang. Sehingga hasilnya seperti MHM ini, umur 16 tahun, mampu melakukan tindakan kriminal yang luar biasa. Jujur, dua-duanya masih di bawah umur sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengawasan internal oleh pengasuh pondok pesantren sehingga kegiatan santri yang akhirnya mencelakakan santri berumur 13 tahun ini bisa terjadi. Jangan-jangan pengasuh di pesantren Albert itu juga memberikan permakluman kegiatan kekerasan-kekerasan antar santri. Yang ketiga, audit dari pemerintah, dari negara. Dalam hal ini negara sudah mengamanatkan kepada Kementerian Agama. Sudah dijalankan atau belum? Jujur saya sedih ini. Tunas muda harus hilang terpangkas
harus hilang masuk penjara karena mereka ini adalah sejatinya korban juga. Para santri muda ini, baik korban maupun pelaku yang bertindak barbar ini korban. Korban dari pola pengasuhan yang salah menurut saya. Jadi pondok pesantren harus mulai introspeksi diri. Kejadian ini tragis. Jangan membiasakan adab-adab kekasaran itu diberikan permakluman. Jangan dibiasakan para santri untuk melihat orang yang berbeda dengan kelompoknya, dengan dirinya adalah orang yang kafir atau orang yang salah. Jangan. Santri harus diberikan pembelajaran untuk mencintai agama, mencintai sesama makhluk Tuhan. Semua makhluk di dunia ini ciptaan Tuhan yang sama. Baik agama Islam, Nasrani, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua adalah makhluk Tuhan yang sama. Artinya kalau kita mengasari atau bahkan membunuh manusia yang lain, berarti kita melawan Tuhan, melawan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Santri harus diajari untuk mewartakan Islam seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya rahmat bagi orang Islam. Santri juga harus diajari bagaimana mencintai Indonesia, mencintai Pancasila, mencintai merah putih. Bagaimana kita mendidik santri yang mempunyai nilai ketakwaan yang tinggi, ilmu agama yang tinggi, tapi tetap nasionalis, mencintai Pancasila dan mencintai keberagaman di Indonesia. Apakah ini sudah diajarkan atau belum? Jujur saya sedih. Bayangkan anak umur 16 tahun mampu melakukan kekerasan, membakar juniornya yang berumur 13 tahun. Saya membayangkan bagaimana orang tua dari korban ini. Ini kan tindakan brutal biadab yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak umur 16 tahun. Untuk itu saya mohon kepada orang-orang yang berusia lebih dari 16 tahun, orang remaja, dewasa, atau orang tua, kita-kita ini, mari jangan memberikan pembelajaran atau contoh yang buruk kepada generasi anak-anak kita. Bisa jadi pelaku pembakar si junior ini juga mencontoh orang-orang di atasnya. Jangan sampai pola-pola kekasaran ini itu menjadi hal yang biasa diterima oleh mereka. Kita harus menjadi contoh dan teladan. Pesantren itu hebat bukan karena kurikulumnya ini atau itu, tapi bisa menghasilkan santri-santri yang luar biasa hebat, ilmu agama hebat, ilmu dunia hebat, dan mencintai sesama manusia dan mencintai tanah airnya. Itu luar biasa. Sahabat Indonesia, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dan sekali lagi, saya tidak ingin menghujat pelaku karena ini masih anak di bawah umur. Saya berpikir jangan-jangan pelaku ini juga korban. Korban dari brainwash dari senior-seniornya atau pengasuh-pengasuhnya yang membiarkan ada tradisi kekerasan di dalam lingkungan pondok pesantren. Ini harus diusut tuntas dan menjadi pembelajaran bagi Kementerian Agama untuk mulai audit, bukan hanya audit administrasi atau audit finansial semata, tapi mengaudit orang-orang yang mengajar di sana, pola pengasuhannya seperti apa, pola perilaku hubungan antar santri bagaimana, dan pola kegiatan belajar di pondok pesantren seperti apa. Saya tidak mau peristiwa tragis ini terulang lagi. Sahabat Indonesia,
ini malapetaka, ini bencana buat Indonesia. Jangan sampai terjadi di tempat lain, di negeri yang tercinta ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.